itu dilarang ya, setiap orang itu dilarang untuk melakukan penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, yang ancaman pidananya diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 2, 6 tahun penjara, Bang. Artinya di atas 5 tahun. Ya, langsung ditangkap itu. Berkewajiban ditangkap dan dipenjarakan. Kalau betul hadiah itu negara untuk NU, yang menyatakan hadiah itu siapa? Pakai otak. Siapa? Ini hadiah buat NU. Presiden Soekarno aja kagak ngomong begitu. Jadi siapa kok tiba-tiba diklaim hanya buat NU? Sekjen NU-nya sendiri, Saudara Helmi menentang keras itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaitan momen kali ini saya bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sebelah saya, sebut namanya. Azam Khan, Humas. Ahmad Wazinuddin, koordinator advokat. Arif Iksan, prinsipal. Ya. Aeng Wahidin, prinsipal. Kurniati Royani, salah satu advokat TPUA. Kami mengkritisi dalam persoalan serius buat bangsa adalah statement dari Menteri Agama Saudara Yakub yang amat sangat telah melakukan perbuatan diskriminatif. Dengan kata lain, secara serius telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Akan tetapi yang disampaikan oleh Menteri Agama ini, mereka si Yakul ini menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara buat NU, bukan buat Islam lainnya, karena merasa paling bersejarah atau mayoritas dalam perspektif kebangsaan kita ini. Tetapi secara historis itu sendiri kekeliruan berat telah terjadi, terutama riwayat tentang Piagam Jakarta. Ya, memang ada peran NU, terutama Wahid Hasim sebagai ayahanda dari Gus Dur, putra dari Kiai Hasim Asy'ari. Top, kita hormat beliau itu semua berjuang itu. Tetapi setelah Piagam Jakarta jadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kan menunjukkan semua komunitas umat Islam. Dan komunitas umat Islam itu kanalisasi keperluan dalam teknis departementalnya ya namanya Kementerian Agama. Kok dengan enak aja diklaim itu buat NU? Lo di mana? Cara berpikirnya itu tidak osjubedil, tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran, tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Oleh karena itu, tambahan logika lainnya adalah sidang 18 Agustus 1945, sidang singkat, cuma 2 jam sepengetahuan saya, mulai jam 10, itu tidak dihadiri Wahid Hasim karena sudah pulang ke Jombang atau ke Jawa Timur, ya. Yang
hadir waktu itu Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah yang pertama. Dalam sidang itulah terjadi protes keras dari Ki Bagus. Mengapa 7 kata dihapus dalam konteks pernyataan kemerdekaannya, proklamasinya. Protes kerasnya ini sangat ditoleransi oleh Soekarno dan Hatta. Oke lah, demi menjaga persaudaraan, persatuan, kemerdekaan yang baru muncul, ya, maka 7 kata diiakan untuk dicoret. Tapi Ki Bagus dengan usulan cerdasnya, sila pertama menjadi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Karena waktu di Piagam Jakarta nggak ada yang Maha Esa, sehingga yang dideklarasikannya pun bahkan dihilangkan sama sekali, nggak ada unsur yang dimaksud Piagam Jakarta. Itu kan dimensinya syariat Islam, berarti posisi struktur dalam ajaran Islam itu akidah yang utama, kedua syariah, ketiga akhlak. Ilmu kajian tentang akidah namanya tauhid. Pelaksanaan ilmu tauhid namanya iman. Yang kedua, dalam perspektif syariah, ketentuan-ketentuan jalan syariah itu jalan dari ajaran Islam. Kajian ilmunya namanya fikih. Melaksanakan ilmu fikih namanya hukum Islam. Yang ketiga, dimensi akhlak. Akhlak ini representasi dari pengertian orang itu sudah berakidahnya bagus, syariatnya jalan, maka akhlaknya pasti baik. Nah, untuk mengkaji tentang ilmu akhlak, namanya adalah pelaksanaan itu namanya ihsan. Jadi hadirnya Rasul untuk iman, Islam, dan ihsan. Ini semua jumhur ulama sama. Jadi satu. Jadi dalam perspektif ini dikaitkan dengan kesejarahan tadi. Mereka pikir kaum kafirun atau paling tidak munafikun saat itu yang matanya itu terasa kecolok, matanya itu lebih dari kelilipan kalau lihat ada syariat Islam, syariat Islam. Alergi seperti itu dicoret. Sampai hari ini belum bisa kembali lagi, sudah 76 tahun merdeka. Nah, jasa terbesar dalam konteks Pancasila, sila pertama itu Ki Bagus Hadikusumo, rumusannya ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar berpikirnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini absolut distinct dan unik sebagai satu dimensi ilmu tauhid tadi, muatan dari akidah. Jadi lebih tinggi dari sekedar syariat. Bayangkan tuh dia pikir bisa ngantem syariat Islam, yang muncul raja di ilmu tauhid, yaitu akidah. Maka berkonsekuensi logis di dalam konteks undang-undang dari Pancasila sebagai satu falsafah bangsa diturunkan menjadi batang-batang tubuhnya, yaitu di Undang-Undang Dasar 45-nya di pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Referensi siapa ketuhanan yang Maha Esa? Allah. Di mana saya berani klaim Allah? Di alinea ketiga. Oh, tadi saya teringat tuh. Kajian tentang akhlak namanya tasawuf. Tasawuf. Diingetin juga lupa. Allah ingat ini. Tasawuf, pelaksanaan tasawuf pasti jadi orang yang baik, namanya ihsan, gitu loh. Itu dasar ajaran Islam itu sistematis, objektif. Sini saudaraku, engkau sini, ini atas nama TPU ini.
salah satu advokat dari TPUA. Jadi dalam konteks inilah, saudaraku setanah air, jadi telah terjadi perbuatan pelanggaran hukum serius oleh Menteri Agama ini, bahkan di breakdown dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang IT yang Saudara Ahmad Kainuddin baca poinnya tak? Undang-undang itu. Ya, di ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu dilarang ya, setiap orang itu dilarang untuk melakukan penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. Yang ancaman pidananya diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 2 6 tahun penjara, Bang. Artinya di atas 5 tahun. Ya, langsung ditangkap itu. Berkewajiban ditangkap dan dipenjarakan. Dan ini bukan delik aduan, Bang. Tidak perlu Nah, itu yang penting lagi, Kapolri yang terhormat Jenderal Sigit ya, yang memimpin Polri saat ini jangan bisa menjadi kena virus diskriminatif yang sedang ditebarkan oleh Menteri Agama yang menebarkan kebencian di antara kita. Terbelah umat Islam, terbelah. Sampai tentang surat Al-Ikhlasnya pun ada, coba. Sebagai satu background kenapa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi toleransi umat Islam itu amat sangat the best. Demi persatuan, demi menjaga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, demi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke lah dicabut 7 kata itu Piagam Jakarta. Tapi Allah kasih ide yang dasar, Allah kasih ide yang hidayah yang luar biasa kepada Ki Bagus Hadikusumo yang insya Allah layak sudah di surganya ya. Dan itu kakek uyut dari saya punya sekjen dulu di HMI ya, Ahmad Muski, sudah almarhum juga ya, yang penerus dari Ki Bagus Hadikusumo, tapi dia pendiri PPMI. Oleh karena itulah dalam perspektif keorganisasian juga, saya pernah memimpin ketua umum HMI, PB HMI tahun 86 sampai tahun 88. Jadi tersinggung berat dalam perspektif ormas karena setara dengan konteksnya NU. Kenapa HMI diabaikan, tidak dihitung eksistensi? PPMI, saya sebagai pendiri PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga tidak digurau. Jadi itu hanya katanya buat NU saja. Pertanyaan seriusnya secara ilmu logika, kalau betul hadiah itu negara untuk NU, yang menyatakan hadiah itu siapa? Pakai otak. Siapa? Ini hadiah buat NU. Ada. Presiden Soekarno aja kagak ngomong begitu. Jadi siapa kok tiba-tiba diklaim hanya buat NU? Sekjen NU-nya sendiri, Saudara Helmi menentang keras itu. Jadi itu satu kondisi yang jelas. Maka untuk itu saya ditemani humas dari TPUA yang ikut tanda tangan bersama saya bikin statement. Silakan berkomentar, singkat jelas.